Mertua bebas banget menggunakan rumah mewahku tanpa izin. Bahkan gelar pesta besar untuk adik iparku. Di hari itu juga aku buat mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis berwarna krem di kamar utama rumah mewah itu. Sinar lembutnya jatuh tepat di wajah Jessica, membuat kelopak matanya bergerak perlahan sebelum akhirnya terbuka. Ia terdiam sejenak, menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan ornamen sederhana namun elegan. Tidak ada rasa tergesa, tidak ada kegelisahan. Hidupnya, setidaknya dari luar, terlihat begitu rapi dan tenang. Jessica bangkit dari tempat tidur, merapikan selimut dengan gerakan yang sudah menjadi kebiasaan. Ia bukan tipe perempuan yang membiarkan sesuatu berantakan, sekecil apapun. Rambutnya yang hitam panjang ia ikat sederhana, lalu melangkah menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Taman itu luas, hijau, tertata rapi, persis seperti citra kehidupan yang selama ini ia tampilkan pada dunia. Rumah itu berdiri megah di atas lahan luas, dengan dinding putih bersih, jendela-jendela besar, dan halaman yang selalu terawat. Banyak orang yang berkunjung ke sana akan langsung berdecak kagum. Tidak sedikit pula yang berbisik-bisik, bertanya-tanya bagaimana seorang perempuan seperti Jessica bisa memiliki rumah semewah itu. Namun Jessica tidak pernah merasa perlu menjelaskan apapun. Baginya, rumah itu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga. Ia melangkah turun ke lantai bawah, melewati tangga marmer yang dingin di telapak kakinya. Di dinding sepanjang tangga tergantung beberapa foto berbingkai sederhana. Foto-foto itu tidak menampilkan pesta besar atau kemewahan berlebihan, melainkan potret-potret kecil yang syarat makna. Jessica tersenyum lelah di sebuah kantor lama. Jessica berdiri di depan bangunan yang masih berupa tanah kosong, dan satu foto yang paling sering ia hindari tatapannya, dirinya dengan senyum tipis yang menyimpan banyak cerita. Dapur sudah rapi sejak malam sebelumnya. Jessica menuangkan air ke dalam teko listrik, menyiapkan secangkir kopi hitam tanpa gula. Ia menyukai rasa pahit itu. Baginya, pahit adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu manis, dan ia sudah lama berdamai dengan kenyataan itu. Sambil menunggu air mendidih, Jessica duduk di kursi dekat meja makan besar yang jarang benar-benar terisi penuh. Meja itu mampu menampung banyak orang, namun sebagian besar waktu hanya ia lalui dalam kesunyian. Bukan karena kesepian, melainkan karena ia terbiasa sendiri. Terbiasa mengandalkan dirinya sendiri tanpa berharap terlalu banyak pada siapapun. Orang-orang mengenal Jessica sebagai perempuan yang beruntung. Kehidupannya dianggap sempurna. Rumah besar, kehidupan keluarga yang terlihat harmonis, dan sikapnya yang selalu tenang menghadapi apapun. Ia jarang terlihat marah, apalagi berteriak. Senyumnya sopan, tutur katanya halus, dan sikapnya selalu menjaga perasaan orang lain. Namun tidak ada yang benar-benar tahu bahwa ketenangan itu bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Jessica membangunnya perlahan, dari banyak hal yang pernah ia telan sendiri. Ia belajar sejak lama bahwa menunjukkan emosi tidak selalu membuat keadaan lebih baik. Diam, dalam banyak situasi, justru menjadi caranya bertahan. Setelah sarapan sederhana, Jessica berjalan menyusuri setiap sudut rumah. Ia memastikan semuanya bersih dan tertata. Ruang tamu luas dengan sofa berwarna abu-abu muda tampak sunyi. Vas bunga di sudut ruangan ia luruskan sedikit. Lalu ia berhenti sejenak, menatap ruangan itu dengan pandangan kosong. Rumah ini, pikirnya pelan. Banyak kenangan tertanam di setiap sudutnya. Ada lelah, ada air mata yang tidak pernah disaksikan siapapun. Ada doa-doa yang hanya ia ucapkan dalam hati. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah saksi perjalanan Jessica sebagai perempuan yang belajar berdiri tanpa sandaran. Telepon genggamnya bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan masuk. Jessica melirik sekilas, lalu meletakkannya kembali tanpa segera membuka. Ia tidak ingin pagi yang tenang itu terganggu. Ia menghirup napas dalam-dalam, mencoba menikmati keheningan yang jarang ia rasakan sepenuhnya. Di luar, burung-burung berkicau, dan angin pagi menggerakkan dedaunan dengan lembut. Dari kejauhan, suara kendaraan sesekali terdengar, namun tidak cukup keras untuk mengusik ketenangan rumah itu. Jessica berdiri di dekat jendela besar ruang tengah, menatap keluar dengan ekspresi datar namun teduh. Ia sadar,
Kehidupannya terlihat begitu sempurna di mata banyak orang. Tidak ada yang tahu berapa banyak hal yang ia pendam, berapa banyak keputusan yang ia ambil sendirian, dan berapa sering ia harus mengalah demi menjaga suasana tetap damai. Jessica bukan perempuan yang lemah. Ia hanya memilih untuk tidak selalu menunjukkan kekuatannya. Baginya, kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang saat hati ingin berteriak. Langkahnya terhenti di depan sebuah pintu yang jarang ia buka. Sebuah ruangan yang ia jaga tetap rapi, nyaris tanpa perubahan sejak lama. Ia tidak masuk, hanya berdiri di depan pintu itu beberapa detik, lalu berbalik kembali. Ada masa lalu yang belum sepenuhnya ingin ia hadapi pagi itu. Hari masih panjang. Banyak hal menunggunya, meski ia belum tahu apa saja. Jessica mengambil tas kecilnya, bersiap keluar rumah untuk menjalani rutinitas seperti biasa. Sebelum melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah ruang tengah yang luas dan sunyi. Di balik kemewahan dan ketenangan rumah itu, Jessica berdiri sebagai perempuan yang tampak memiliki segalanya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, hidup yang terlihat sempurna seringkali hanya permukaan dari cerita yang jauh lebih dalam. Dan tanpa ia sadari, ketenangan yang ia jaga dengan susah payah itu perlahan akan diuji. Jessica menutup pintu rumah dengan pelan sebelum melangkah keluar. Bunyi kunci yang berputar terdengar lirih namun tegas, seolah menjadi penanda bahwa rumah itu selalu berada di bawah kendalinya. Ia tidak pernah sembarangan meninggalkan rumah dalam keadaan terbuka. Ada rasa aman yang hanya bisa ia rasakan ketika semuanya terkunci rapi, seperti hidupnya yang ia usahakan selalu tertata. Mobilnya melaju perlahan meninggalkan halaman luas rumah itu. Dari balik kaca spion, Jessica sempat menatap bangunan megah yang perlahan menjauh. Rumah itu berdiri kokoh, anggun, dan tampak sempurna. Tapi hanya Jessica yang tahu, di balik dinding-dindingnya tersimpan begitu banyak cerita yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tidak semua orang paham bagaimana rumah itu bisa berdiri atas namanya. Banyak yang mengira ia hanya beruntung, atau sekadar menikmati hasil dari keadaan. Jessica tidak pernah membantah, juga tidak membenarkan. Ia memilih diam. Baginya, penjelasan seringkali hanya membuka ruang bagi penilaian yang tidak perlu. Padahal, setiap sudut rumah itu adalah hasil dari perjalanan panjang yang tidak mudah. Beberapa tahun lalu, rumah itu hanyalah sebidang tanah kosong. Jessica masih mengingat jelas bagaimana ia berdiri di atas tanah berdebu itu, dengan sepatu sederhana dan pakaian kerja yang sudah mulai pudar warnanya. Tidak ada siapapun yang berdiri di sampingnya saat itu. Ia sendirian, menggenggam map berisi berkas-berkas, dengan dada berdebar antara ragu dan yakin. Banyak orang meremehkannya. Seorang perempuan, mengurus pembangunan rumah sebesar itu sendiri. Tidak sedikit yang tersenyum sinis, seolah menganggap keputusannya hanya emosi sesaat. Namun Jessica tahu, keputusan itu bukan datang dari keinginan untuk pamer, melainkan dari kebutuhan akan tempat yang benar-benar bisa ia sebut miliknya. Rumah itu ia bangun sedikit demi sedikit. Setiap detail ia pikirkan matang-matang. Ia memilih desain yang sederhana tapi elegan, bukan karena ingin terlihat mewah, melainkan karena ia menginginkan kenyamanan yang tahan lama. Ia ingin rumah itu menjadi tempat pulang, bukan sekadar simbol keberhasilan. Ia masih ingat hari pertama ketika dinding rumah mulai berdiri. Tangannya gemetar saat menyentuh tembok yang masih kasar. Ada rasa haru yang tidak bisa ia jelaskan. Saat itu, Jessica tahu, rumah ini akan menjadi saksi hidupnya, dalam suka maupun duka. Mobil Jessica berhenti di sebuah lampu merah. Ia terdiam, pikirannya kembali melayang ke ruang tamu rumah itu. Ruang luas dengan jendela besar yang selalu ia jaga agar cahaya matahari bisa masuk dengan bebas. Ruang itu sengaja ia buat terbuka, karena ia tidak suka perasaan terkurung. Ia ingin setiap tamu yang datang merasa diterima, tapi tetap tahu batas. Kata itu sangat berarti bagi Jessica. Setiap kamar di rumah itu memiliki cerita. Kamar utama tempat ia beristirahat bukan sekadar ruang tidur, melainkan tempat ia sering terjaga di malam hari, menatap langit-langit sambil memikirkan banyak hal. Ada malam-malam ketika ia duduk di tepi ranjang, menahan air mata agar tidak jatuh, karena ia tahu, tidak ada yang perlu ia perlihatkan pada siapapun. Dapur yang selalu rapi menyimpan kenangan tentang pagi-pagi sunyi dan malam-malam panjang. Meja makan besar yang jarang penuh itu bukan dibeli tanpa alasan. Jessica pernah membayangkan suasana hangat, percakapan ringan, tawa yang memenuhi ruangan.
Namun kenyataan tidak selalu sejalan dengan bayangan. Meski begitu, ia tidak pernah menyesali pilihannya. Rumah itu tetap ia rawat dengan penuh perhatian. Ia membersihkannya sendiri ketika tidak ingin ada orang lain masuk. Ia memastikan setiap sudut tetap sesuai dengan yang ia inginkan. Bukan karena ia perfeksionis, melainkan karena ia ingin mempertahankan kendali atas sesuatu yang benar-benar miliknya. Bagi Jessica, rumah itu adalah bentuk penghargaan untuk dirinya sendiri. Ia pernah berada di titik di mana ia tidak memiliki apa-apa selain tekad. Ia pernah merasakan bagaimana rasanya tidak dianggap, tidak didengar, dan harus mengalah demi kenyamanan orang lain. Rumah itu menjadi batas nyata antara masa lalu yang penuh tekanan dan kehidupan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Lampu hijau menyala. Mobil kembali melaju. Sesampainya di tujuan, Jessica menjalani harinya seperti biasa. Ia bekerja dengan fokus, berbicara seperlunya, dan tersenyum secukupnya. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik sikap tenangnya, ia selalu membawa pulang beban pikiran yang tidak ringan. Rumahnya kelak menjadi tempat ia meletakkan semua beban itu, meski tidak pernah benar-benar hilang. Menjelang sore, Jessica kembali ke rumah. Pintu ia buka dengan kunci yang sama, suara yang sama, rutinitas yang sama. Namun setiap kali ia melangkah masuk, ada perasaan berbeda yang menyambutnya. Rasa memiliki, rasa aman, rasa bahwa di tempat ini, ia tidak perlu berpura-pura. Ia melepas sepatu, menggantung tas, lalu duduk sejenak di sofa ruang tengah. Pandangannya berkeliling, menyapu dinding, lantai, dan perabot yang ia pilih sendiri. Semua terasa familiar, menenangkan, dan seolah memeluknya tanpa kata. Jessica menarik napas panjang. Rumah ini menyimpan terlalu banyak cerita untuk sekadar disebut bangunan mewah. Ia adalah saksi diam dari perjuangan, kesabaran, dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dan Jessica berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, rumah ini tidak akan pernah menjadi tempat di mana ia kembali kehilangan kendali. Janji itu ia simpan rapat-rapat, tanpa tahu bahwa suatu hari, janji tersebut akan diuji oleh orang-orang yang merasa paling berhak berada di dalamnya. Nama Maya hampir selalu disebut dengan nada hormat oleh orang-orang di sekitarnya. Ia dikenal sebagai perempuan yang tegas, pandai berbicara, dan memiliki wibawa alami yang membuat banyak orang segan. Di setiap pertemuan keluarga, suaranya kerap menjadi yang paling dominan, pendapatnya jarang dibantah, dan keputusannya sering dianggap sebagai yang paling benar. Maya terbiasa berada di posisi itu. Posisi di mana orang lain mendengarkan, bukan mempertanyakan. Usianya sudah tidak muda lagi, namun caranya berdiri, berjalan, dan berbicara masih menunjukkan keyakinan diri yang kuat. Rambutnya selalu tertata rapi. Pakaiannya sederhana tapi mencerminkan selera yang tinggi. Maya tidak suka terlihat berlebihan. Namun ia juga tidak pernah ingin tampak kalah dari siapapun. Baginya, citra adalah segalanya. Jessica pertama kali mengenal Maya sebagai sosok ibu mertua yang terlihat hangat. Senyum Maya mudah diberikan, tutur katanya lembut di awal pertemuan. Ia pandai memilih kata, membuat orang merasa diterima dan dihargai. Pada saat itu, Jessica benar-benar percaya bahwa ia beruntung memiliki ibu mertua seperti Maya. Namun seiring waktu, Jessica mulai menyadari bahwa kehangatan itu memiliki sisi lain. Maya adalah tipe perempuan yang tidak suka ditolak. Ia tidak terbiasa mendengar kata, tidak. Apalagi dari orang yang lebih muda. Jika keinginannya tidak langsung dipenuhi, ia akan mengubah caranya. Dari bujukan halus, menjadi sindiran samar, hingga akhirnya tekanan yang dibungkus dengan kata-kata manis. Jessica mengingat beberapa momen kecil yang dulu ia anggap sepele. Maya sering memberi saran tanpa diminta, lalu tersenyum seolah itu demi kebaikan Jessica. Cara Maya berbicara selalu terdengar seperti nasihat, bukan perintah, tapi di dalamnya terselip harapan agar nasihat itu diikuti tanpa banyak tanya. Kamu kan sudah jadi bagian keluarga, begitu kata Maya suatu kali, dengan nada lembut namun tegas. Kalimat itu terdengar hangat, tetapi bagi Jessica, ada beban yang ikut menyertainya. Menjadi bagian keluarga, bagi Maya, berarti bersedia menyesuaikan diri. Mengerti tanpa perlu dijelaskan. Dan yang paling penting, tidak membantah. Maya memiliki kebiasaan datang dengan rencana yang sudah tersusun rapi. Ia jarang bertanya apakah orang lain setuju atau tidak. Ia lebih sering berasumsi bahwa semua orang akan mengikuti. Jika ada yang ragu,
Maya akan tersenyum kecil, lalu berkata, "Ini demi kebaikan bersama." Jessica tidak pernah menyukai konflik. Ia memilih mendengarkan, mengangguk, dan menyimpan pendapatnya sendiri. Bukan karena ia tidak punya pendapat, melainkan karena ia belajar bahwa berdebat dengan Maya hampir selalu berakhir dengan kelelahan emosional. Maya selalu punya cara untuk membuat orang lain merasa bersalah karena berbeda pandangan. Di hadapan orang lain, Maya terlihat sebagai sosok ibu yang perhatian dan peduli. Ia sering bercerita tentang keluarganya dengan nada bangga, seolah semua keputusan yang ia ambil selalu didasari oleh cinta. Tidak sedikit orang yang memuji Maya sebagai ibu yang berkorban demi anak-anaknya. Jessica pun sering ikut tersenyum mendengar pujian itu, meski di dalam hatinya ada perasaan ganjil yang sulit ia jelaskan. Ada kalanya Maya bersikap sangat dekat, bahkan terlalu dekat. Ia ingin tahu banyak hal, tentang rumah Jessica, tentang kebiasaan Jessica, tentang rencana-rencana kecil yang seharusnya bersifat pribadi. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu disampaikan dengan nada santai, membuat Jessica sulit menolak tanpa terlihat tidak sopan. "Rumahmu besar ya, Jess," kata Maya suatu ketika, sambil menatap sekeliling dengan mata yang tampak kagum. "Pasti capek ngurusnya sendirian." Kalimat itu terdengar seperti simpati. Namun Jessica menangkap sesuatu di balik tatapan Maya, sebuah ketertarikan yang lebih dari sekadar kagum. Meski begitu, Jessica tetap berusaha berpikir positif. Ia meyakinkan dirinya bahwa Maya hanya ingin merasa dekat, ingin terlibat, ingin dianggap penting. Jessica memilih menahan perasaan tidak nyamannya, karena ia tidak ingin dianggap menantu yang sulit diatur. Hubungan mereka berjalan di atas garis tipis antara sopan dan tertekan. Maya jarang memarahi secara langsung. Ia lebih suka menyelipkan kritik dalam candaan, atau membandingkan dengan cara orang lain tanpa menyebut nama. Cara itu seringkali lebih menyakitkan, karena membuat Jessica mempertanyakan dirinya sendiri. Namun, Jessica tetap bertahan dengan sikap tenangnya. Ia percaya bahwa selama ia tidak bereaksi berlebihan, semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak menyadari bahwa sikap diamnya perlahan dibaca sebagai persetujuan. Bagi Maya, diam berarti setuju. Mengalah berarti memberi ruang. Dan ruang, jika dibiarkan terlalu lama, bisa berubah menjadi wilayah yang ia klaim sebagai hak. Jessica pulang ke rumah sore itu dengan pikiran penuh. Ia duduk di ruang tengah, memandangi dinding putih yang bersih, mencoba menenangkan dirinya. Ia tidak membenci Maya. Ia hanya merasa lelah. Lelah karena harus terus menjaga perasaan orang lain. Lelah karena harus memilih kata dengan hati-hati. Lelah karena harus mengalah demi menjaga keharmonisan yang seringkali terasa sepihak. Namun Jessica belum ingin menyebutnya masalah. Baginya, semua itu masih bisa ditoleransi. Masih bisa dimaklumi. Ia belum tahu bahwa sifat Maya yang sulit dibantah itu kelak akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Terutama ketika batas antara menantu dan pemilik rumah mulai kabur, tanpa pernah benar-benar diminta izin. Di mata banyak orang, hubungan Jessica dan Maya adalah gambaran menantu dan ibu mertua yang rukun. Mereka jarang terdengar bertengkar, tidak pernah terlihat berselisih di depan umum, dan selalu tampak saling menghormati. Setiap kali hadir di acara keluarga atau pertemuan sosial, Jessica berdiri dengan sikap tenang di samping Maya, tersenyum sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Orang-orang sering memuji Jessica. "Enak ya punya menantu kayak Jessica," kata salah satu kerabat suatu kali. Maya hanya tersenyum bangga, mengangguk pelan, seolah membenarkan pujian itu. Jessica sendiri hanya membalas dengan senyum tipis. Ia sudah terbiasa mendengar kalimat-kalimat semacam itu. Bagi orang lain, ia memang terlihat sebagai menantu ideal. Tidak banyak bicara, tidak menuntut, selalu siap membantu. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sikapnya itu, ada banyak hal yang ia simpan rapat-rapat. Setiap kali keluarga besar berkumpul, Maya selalu berada di pusat perhatian. Ia bercerita, memberi komentar, mengatur ini itu dengan percaya diri. Jessica biasanya berada satu langkah di belakang, memastikan semua berjalan lancar. Jika Maya meminta sesuatu, Jessica akan berusaha memenuhinya tanpa banyak bertanya. "Jessica memang pengertian," kata Maya suatu ketika, di depan banyak orang. Kalimat itu terdengar seperti pujian. Namun bagi Jessica, ada beban yang menyertainya. Seolah-olah pengertian adalah kewajiban yang tidak boleh ia lepaskan. Orang-orang mengira hubungan mereka hangat karena jarangnya konflik. Padahal,
Yang mereka lihat hanyalah permukaan. Jessica paham betul bagaimana menjaga sikap agar tidak memicu kesalahpahaman. Ia memilih diam saat ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ia menahan diri untuk tidak memperdebatkan hal-hal kecil yang bisa saja berkembang menjadi besar. Di mata orang lain, sikap itu dianggap sebagai kedewasaan. Tidak ada yang menyadari bahwa diam bukan selalu berarti setuju. Maya sering menceritakan Jessica sebagai menantu yang baik hati dan penurut. Ia menyebut-nyebut betapa beruntungnya ia memiliki menantu yang tidak pernah membantah. Jessica mendengar cerita-cerita itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak pernah ingin dikenal sebagai orang yang penurut. Namun ia juga tidak ingin dianggap tidak tahu diri. Di beberapa kesempatan, Jessica merasakan tatapan-tatapan penasaran dari orang-orang. Tatapan yang seolah bertanya bagaimana rasanya hidup berdampingan dengan Maya. Jessica hanya tersenyum, menjawab dengan kalimat aman, tidak terlalu jujur namun tidak sepenuhnya berbohong. Kami baik-baik saja, katanya setiap kali ada yang bertanya. Dan memang, dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Maya pandai menjaga citra. Ia tahu kapan harus bersikap lembut dan kapan harus tegas. Di depan orang banyak, ia jarang menunjukkan sisi dominannya secara terang-terangan. Ia lebih memilih memberi arahan dengan nada halus, membuat orang lain merasa sedang diajak berdiskusi, padahal keputusan sudah diambil sejak awal. Jessica sering memperhatikan bagaimana Maya berbicara kepada orang lain, lalu membandingkannya dengan cara Maya berbicara kepadanya. Ada perbedaan tipis yang sulit dijelaskan, namun terasa. Kepada orang lain, Maya lebih berhati-hati. Kepada Jessica, Maya lebih leluasa. Namun semua itu tertutup rapi oleh sikap mereka yang tampak akur. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di ruang tamu rumah Jessica dengan beberapa tamu, Maya dengan santai berkata, Jessica ini nggak pernah keberatan bantu keluarga. Orangnya memang baik. Jessica tersenyum. Tamu-tamu mengangguk setuju. Beberapa bahkan memuji Jessica secara langsung. Tidak ada yang melihat bagaimana Jessica menahan napas sejenak sebelum tersenyum. Tidak ada yang menyadari bahwa kalimat itu, meski terdengar manis, perlahan membentuk ekspektasi yang semakin besar. Hubungan Jessica dan Maya di mata orang lain adalah hubungan yang patut dicontoh. Mereka dianggap sebagai bukti bahwa menantu dan mertua bisa hidup rukun tanpa drama. Jessica sering dijadikan contoh dalam obrolan-obrolan kecil, tanpa pernah dimintai pendapat apakah ia nyaman dengan semua itu. Di balik semua senyum dan sikap sopan, Jessica mulai merasakan bahwa hubungannya dengan Maya berjalan di atas keseimbangan yang rapuh. Sedikit saja ia menggeser sikap, sedikit saja ia bersuara, semuanya bisa berubah. Namun untuk saat ini, Jessica memilih bertahan pada citra yang sudah terlanjur terbentuk. Ia belum siap merusak gambaran indah yang dilihat orang lain. Ia belum siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan, penilaian, dan bisik-bisik yang mungkin muncul. Maka ia tetap tersenyum, tetap diam, dan tetap menjadi menantu yang dianggap sempurna. Tanpa ia sadari, persepsi orang-orang itulah yang kelak akan membuatnya semakin sulit untuk bersuara, ketika batas kesabarannya mulai benar-benar diuji. Awalnya, Jessica mengira semua hanya masalah kecil. Hal-hal sepele yang tidak layak dipermasalahkan, apalagi dibesar-besarkan. Ia selalu meyakinkan dirinya bahwa hidup berkeluarga memang menuntut banyak kompromi, dan tidak semua hal harus dipertahankan mati-matian. Namun seiring waktu, Jessica mulai menyadari satu hal. Batasan adalah sesuatu yang seringkali tidak dianggap penting oleh orang lain, terutama oleh Maya. Semua bermula dari kebiasaan kecil. Maya datang ke rumah Jessica tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Kadang pagi, kadang sore, dan tak jarang saat Jessica baru saja ingin beristirahat. Maya selalu datang dengan senyum santai, seolah rumah itu memang terbuka kapan saja untuknya. Pintu nggak dikunci, ya. Aku langsung masuk, kata Maya suatu kali, sambil meletakkan tas di meja ruang tamu. Jessica hanya mengangguk, menelan perasaan tidak nyamannya. Ia tidak ingin terlihat berlebihan hanya karena hal seperti itu. Baginya, Maya adalah ibu mertua. Datang ke rumah menantu mungkin dianggap wajar. Maka ia memilih diam. Namun kebiasaan itu terus berulang. Maya mulai merasa bebas menggunakan apa saja yang ada di rumah. Ia memindahkan barang-barang kecil tanpa bertanya, mengatur ulang posisi vas, bahkan pernah memutuskan mengganti taplak meja dengan miliknya sendiri. Semua dilakukan dengan alasan sederhana, biar kelihatan lebih rapi.
Jessica menyadarinya saat ia pulang kerja dan melihat perubahan kecil yang terasa asing. Rumahnya masih rapi, masih indah, namun tidak lagi sepenuhnya terasa seperti miliknya. Ada sentuhan tangan lain yang tidak ia minta. Ia ingin bertanya, namun selalu urung. Ia takut pertanyaannya terdengar seperti keberatan. Ia takut melukai perasaan Maya. Maka sekali lagi, ia memilih diam. Batasan Jessica sebenarnya sederhana. Ia tidak melarang siapapun datang. Ia tidak pelit berbagi. Ia hanya ingin dihargai sebagai pemilik rumah. Sebagai orang yang seharusnya diajak bicara sebelum sesuatu diputuskan. Namun keinginannya itu tidak pernah benar-benar diucapkan. Maya, di sisi lain, tampak semakin nyaman. Ia mulai datang lebih sering, tinggal lebih lama, dan bertindak lebih leluasa. Kadang Maya duduk berjam-jam di ruang tamu, menerima tamu-tamunya sendiri, seolah rumah itu juga miliknya. Daripada aku di rumah sendirian, mending di sini, kata Maya dengan nada santai. Jessica tersenyum, meski di dalam hatinya ada kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Ia mulai merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Perasaan itu datang pelan-pelan, tidak langsung menusuk, namun cukup membuat dadanya terasa sesak. Suatu hari, Jessica mendapati dapurnya digunakan untuk memasak tanpa sepengetahuannya. Peralatan dapur berpindah tempat, bahan makanan berkurang, dan ada aroma masakan yang bukan berasal darinya. Maya berdiri santai, seolah itu hal biasa. Aku masak sedikit buat nanti, ujar Maya ringan. Jessica mengangguk, menahan kata-kata yang hampir keluar dari mulutnya. Ia kembali meyakinkan diri bahwa ini hanya bagian dari hidup berkeluarga. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun malam itu, saat rumah kembali sepi, Jessica duduk sendirian di ruang tengah. Ia memandangi sofa, meja, dan dinding yang dulu selalu memberinya rasa aman. Kini, ada perasaan asing yang menyelinap masuk. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Sejak kapan batasan menjadi sesuatu yang bisa dilewati begitu saja? Jessica sadar, setiap kali ia diam, Maya semakin melangkah maju. Setiap kali ia mengalah, ruang pribadinya semakin menyempit. Namun ia belum menemukan keberanian untuk bersuara. Ia masih terjebak antara keinginannya menjaga keharmonisan dan kebutuhan untuk menjaga dirinya sendiri. Batasan yang tidak pernah ditegaskan perlahan dianggap tidak ada. Dan Jessica, dengan segala kesabarannya, tanpa sadar sedang mengajarkan orang lain bahwa ruang pribadinya bisa diambil tanpa perlu izin. Malam itu, sebelum tidur, Jessica berdiri di tengah kamar, menatap bayangannya di cermin. Ia terlihat tenang, seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari luar. Namun di dalam hatinya, sesuatu mulai bergeser. Sebuah kesadaran pelan-pelan tumbuh, bahwa jika ia terus membiarkan batasannya diabaikan, suatu hari ia mungkin akan kehilangan lebih dari sekadar kenyamanan. Dan perasaan itu, meski masih samar, mulai menetap, menunggu saatnya muncul ke permukaan. Jessica mulai menyadari perubahan itu bukan dari satu kejadian besar, melainkan dari banyak hal kecil yang terus menumpuk. Perubahan yang awalnya hampir tak terasa, kini perlahan mengganggu ketenangan yang selama ini ia jaga. Rumah yang dulu selalu memberinya rasa aman, kini tak lagi sepenuhnya membuatnya tenang. Setiap kali membuka pintu rumah sepulang kerja, Jessica tidak lagi merasakan kelegaan seperti dulu. Ada perasaan was-was yang muncul lebih dulu, seolah ia sedang memasuki ruang yang bukan sepenuhnya berada dalam kendalinya. Ia sering berhenti sejenak di ambang pintu, menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Ia mulai menemukan hal-hal yang tidak ia rencanakan. Sepasang sandal tamu yang tidak dikenalnya tergeletak di teras. Gelas-gelas kotor di wastafel, padahal ia yakin meninggalkan dapur dalam keadaan bersih. Bahkan beberapa sudut rumah terasa berbeda. Bukan rusak, bukan berantakan, hanya berubah. Perubahan itu membuat Jessica merasa tidak nyaman, meski ia sendiri sulit menjelaskannya. Maya semakin sering berada di rumah itu, bahkan di waktu-waktu yang tidak terduga. Kadang Jessica pulang dan mendapati Maya sudah duduk di ruang tamu, menonton televisi dengan volume sedang, seolah itu kebiasaan yang sudah berlangsung lama. "Kamu lama pulangnya," kata Maya ringan, tanpa bertanya kemana Jessica pergi. Jessica hanya tersenyum, meletakkan tasnya, lalu menuju kamar untuk berganti pakaian. Ia tidak ingin memulai percakapan yang berpotensi membuat suasana menjadi canggung. Ia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan rutinitasnya sendiri.
Namun kehadiran Maya yang semakin sering membuat Jessica kehilangan ruang untuk bernapas. Ia tidak lagi bebas berjalan dengan pakaian rumahnya, tidak lagi leluasa duduk diam tanpa harus bersikap sopan. Setiap gerakannya terasa diawasi, setiap keputusannya seolah harus menyesuaikan. Rumah itu perlahan berubah fungsi. Bukan lagi tempat untuk menenangkan diri, melainkan tempat di mana Jessica harus selalu siap menyesuaikan diri dengan keberadaan orang lain. Suatu sore, Jessica pulang lebih awal. Ia berharap bisa menikmati waktu sendirian, duduk di sofa sambil membaca atau sekadar memandangi taman belakang. Namun harapannya pupus ketika melihat pintu rumah tidak terkunci dan suara percakapan terdengar dari dalam. Ia melangkah masuk dengan langkah pelan. Maya ada di sana, berbincang dengan seseorang yang tidak ia kenal. Mereka duduk santai, tertawa kecil, seolah rumah itu adalah tempat yang bebas digunakan kapan saja. Jessica menyapa dengan sopan, lalu masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah, melainkan karena lelah. Ia merasa terasing di rumahnya sendiri. Malam itu, saat rumah kembali sepi, Jessica berkeliling memastikan semua pintu terkunci. Kebiasaan lama yang kini terasa berbeda maknanya. Dulu, mengunci pintu memberinya rasa aman. Kini, itu lebih seperti upaya terakhir untuk mempertahankan batas yang semakin kabur. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk bantal, dan menatap lantai. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang selama ini ia hindari. Apakah ia terlalu sensitif? Atau memang ada yang salah dengan situasi ini? Jessica teringat masa-masa awal tinggal di rumah itu. Saat ia bisa duduk berjam-jam tanpa merasa terganggu. Saat keheningan terasa menenangkan, bukan menekan. Kini, keheningan justru terasa menakutkan, karena ia tidak pernah tahu kapan akan kembali terusik. Ia mulai merasa cemas setiap kali mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Setiap deru mesin membuatnya menoleh, bertanya-tanya siapa yang datang. Rasa aman yang dulu ia miliki kini tergantikan oleh kewaspadaan yang tidak pernah ia inginkan. Jessica menyadari bahwa rumah itu tidak berubah secara fisik. Dindingnya masih kokoh, perabotnya masih rapi. Yang berubah adalah perasaannya. Rumah itu tak lagi menjadi tempat perlindungan, melainkan sumber ketegangan yang ia pendam sendiri. Ia ingin berbicara, ingin menyampaikan kegelisahannya. Namun bayangan reaksi Maya selalu membuatnya mundur. Ia tidak ingin dianggap berlebihan, tidak ingin merusak citra hubungan yang selama ini terlihat baik-baik saja. Malam semakin larut. Jessica berbaring, memejamkan mata. Namun pikirannya tak mau berhenti. Di balik lopak matanya, rumah itu hadir bukan sebagai tempat yang menenangkan, melainkan sebagai ruang yang perlahan menggerus rasa aman yang selama ini ia jaga. Dan untuk pertama kalinya, Jessica mulai bertanya pada dirinya sendiri. Jika rumah saja tak lagi memberinya rasa aman, kemana ia harus pulang? Pertanyaan itu menggantung di benaknya, tanpa jawaban. Menjadi tanda bahwa sesuatu dalam hidupnya telah bergeser, dan tidak akan mudah kembali seperti semula. Perubahan suasana di rumah itu semakin terasa, meski tidak pernah diucapkan secara terang-terangan. Jessica hanya bisa merasakannya dari gerak-gerik kecil yang kini terasa berbeda. Maya terlihat semakin sering menerima panggilan telepon, berbicara dengan suara pelan namun penuh semangat, lalu memutus sambungan dengan senyum puas. Awalnya, Jessica tidak terlalu memikirkannya. Ia berusaha fokus pada pekerjaannya, pada rutinitas yang setidaknya masih bisa ia kendalikan. Namun ada sesuatu dalam sikap Maya yang membuatnya merasa tidak tenang. Sebuah kesibukan yang terencana, bukan sekadar kebetulan. Suatu pagi, saat Jessica bersiap berangkat kerja, ia mendengar suara Maya dari ruang tamu. Nada bicaranya terdengar berbeda dari biasanya. Lebih antusias, lebih bersemangat. Jessica tidak bermaksud menguping. Namun suara itu terdengar cukup jelas. Iya, nanti di rumah saja. Tempatnya luas, tamunya juga bisa banyak, kata Maya, diiringi tawa kecil. Jessica berhenti sejenak di tangga. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menunggu kalimat berikutnya. Namun Maya sudah menurunkan suaranya. Jessica melanjutkan langkahnya, berusaha menepis rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Sepanjang hari, pikirannya kembali pada potongan kalimat itu. Di rumah saja. Tempatnya luas. Kalimat sederhana, namun cukup untuk mengusik ketenangannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya obrolan biasa. Mungkin tidak ada hubungannya dengan rumahnya.
Namun perasaan gelisah itu sulit diabaikan. Beberapa hari berikutnya, kesibukan Maya semakin terlihat. Ia sering datang membawa map, kertas-kertas, dan mencatat sesuatu di buku kecilnya. Kadang ia berdiri di tengah ruang tamu, memperhatikan sekeliling dengan tatapan menilai, seolah sedang membayangkan sesuatu. "Rumahmu ini enak ya, Jess?" ucap Maya suatu kali, sambil menatap langit-langit. "Luas, terang, cocok buat kumpul-kumpul." Jessica tersenyum tipis. "Iya," jawabnya singkat. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun selalu ragu. Setiap kali niat itu muncul, ia mengurungkannya. Ia takut pertanyaannya justru membuka pintu pada sesuatu yang belum siap ia hadapi. Namun tanda-tanda itu semakin jelas. Jessica mulai menerima pesan dari beberapa kerabat yang menyinggung rencana berkumpul dalam waktu dekat. Pesan-pesan itu disampaikan dengan nada santai, seolah Jessica sudah tahu semuanya. Jessica membaca pesan itu berulang kali. Rencana apa? Berkumpul di mana? Mengapa ia tidak tahu apa-apa? Ia memilih tidak membalas, menunggu hingga semuanya menjadi lebih jelas. Namun semakin ia menunggu, semakin banyak potongan informasi yang datang tanpa penjelasan utuh. Percakapan singkat, kalimat menggantung, dan senyum-senyum penuh arti dari Maya. Suatu sore, Jessica pulang dan mendapati beberapa katalog dekorasi tergeletak di meja ruang tamu. Ia memungutnya, membalik halaman demi halaman. Ada gambar-gambar meja panjang, hiasan bunga, lampu gantung tambahan. Semuanya terlihat seperti persiapan untuk sesuatu yang besar. Maya muncul dari dapur dengan ekspresi santai. "Oh itu? Cuma lihat-lihat," katanya ringan. Jessica mengangguk, meski hatinya tidak tenang. Ia meletakkan kembali katalog itu, mencoba bersikap biasa. Namun pikirannya terus bekerja, menyusun kemungkinan demi kemungkinan. Malam itu, saat rumah kembali sunyi, Jessica duduk sendirian di ruang tengah. Ia menatap sekeliling, mencoba membayangkan rumah itu dipenuhi orang-orang, suara ramai, dan kesibukan yang bukan berasal darinya. Bayangan itu membuat dadanya terasa berat. Ia tidak ingin berpikiran buruk. Ia hanya ingin tahu apa yang sedang direncanakan. Sebagai pemilik rumah, sebagai orang yang tinggal di dalamnya, ia merasa berhak untuk setidaknya diberitahu. Namun tidak ada yang berbicara padanya. Rencana besar itu dibicarakan diam-diam, tanpa melibatkan dirinya secara langsung. Dan semakin lama, Jessica semakin merasa bahwa ketidaktahuannya bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari cara Maya bekerja, bergerak lebih dulu, menjelaskan belakangan, atau bahkan tidak sama sekali. Jessica menyadari, keheningan yang menyelimuti rumah itu bukan lagi ketenangan. Ia adalah tanda bahwa sesuatu sedang disiapkan, sesuatu yang akan mengubah keseimbangan yang selama ini ia jaga. Dan di tengah keheningan itu, Jessica hanya bisa menunggu, dengan perasaan tidak pasti, sambil bertanya-tanya. Seberapa besar rencana yang sedang disusun, dan di mana posisinya dalam semua itu? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menjadi bayangan yang semakin sulit diabaikan. Jessica tidak pernah berniat mencari tahu. Ia tidak berdiri di balik pintu untuk menguping, tidak pula sengaja mendekat untuk mendengar percakapan orang lain. Namun terkadang, kebenaran datang sendiri, tanpa diminta, tanpa siap diterima. Pagi itu, Jessica baru saja turun dari kamar ketika ia mendengar suara Maya dari arah ruang makan. Nada bicaranya pelan, nyaris berbisik, namun cukup jelas untuk ditangkap oleh telinga Jessica yang sedang melintas. "Iya, nanti pestanya di sini saja. Rumahnya luas, parkir juga gampang." Langkah Jessica terhenti seketika. Tangannya yang menggenggam pegangan tangga terasa dingin. Ia berdiri diam, tidak bergerak, tidak bernapas dengan normal. Kata pesta bergema di kepalanya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Maya melanjutkan pembicaraan. "Tenang saja, Jessica orangnya nggak ribet. Pasti ngerti." Jessica menelan ludah. Kalimat itu terdengar ringan, namun menghantamnya dengan keras. Ia ingin melangkah turun, ingin menunjukkan keberadaannya, ingin bertanya apa maksud semua itu. Namun kakinya terasa berat, seolah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia memilih diam. Mendengar. "Aku sudah hubungi beberapa orang. Nanti tinggal atur dekorasinya sedikit," lanjut Maya. Suara itu semakin menjauh. Mungkin Maya berpindah tempat.
Jessica berdiri beberapa detik lebih lama, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Kepalanya terasa penuh, seolah ada banyak potongan yang tiba-tiba disatukan tanpa peringatan. Esta. Di rumahnya. Tanpa sepengetahuannya. Jessica melanjutkan langkahnya turun, berusaha bersikap biasa. Saat ia memasuki ruang makan, Maya sudah menutup telepon dan duduk santai, menyeruput teh hangat. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidak ada hal besar yang baru saja dibicarakan. Pagi, Jess. Sapa Maya seperti biasa. Pagi, balas Jessica pelan. Tidak ada yang berubah dari luar. Senyum Maya masih sama, sikapnya tetap ramah. Namun bagi Jessica, suasana terasa berbeda. Ada jarak yang tiba-tiba terbentang di antara mereka, jarak yang terbentuk dari hal-hal yang tidak diucapkan. Jessica ingin bertanya. Kata-kata itu sudah di ujung lidahnya. Namun lagi-lagi, ia menahannya. Ia memilih menghabiskan sarapan dalam diam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sepanjang hari, potongan percakapan itu terus terngiang di kepalanya. Jessica orangnya nggak ribet. Pasti ngerti. Kalimat itu membuatnya merasa kecil, seolah perasaannya tidak perlu dipertimbangkan. Seolah rumah itu bukan miliknya untuk diputuskan. Ia mulai mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya. Katalog dekorasi, telepon-telepon Maya, pesan-pesan dari kerabat. Semuanya kini terasa saling terhubung, membentuk gambaran yang semakin jelas dan semakin membuat dadanya sesak. Sore harinya, Jessica pulang dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Ia mendapati Maya sedang berbicara dengan seseorang di teras, kali ini tanpa berusaha merendahkan suara. Jessica mendengar nama adik iparnya disebut-sebut, disertai tawa ringan. Iya, nanti sekalian dirayakan besar-besaran, kata Maya penuh semangat. Jessica masuk ke dalam rumah tanpa menyapa. Dadanya terasa panas, namun wajahnya tetap tenang. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar, bukan karena marah, melainkan karena perasaan campur aduk yang sulit ia uraikan. Ia merasa dilangkahi, dikesampingkan, diputuskan tanpa diajak bicara. Untuk pertama kalinya, Jessica merasakan luka yang jelas, bukan sekadar ketidaknyamanan samar. Ia menyadari bahwa apa yang selama ini ia toleransi kini telah melampaui batas yang seharusnya. Malam itu, Jessica berdiri di depan jendela kamar, menatap halaman rumah yang sunyi. Lampu taman menyala lembut, menerangi jalan setapak yang rapi. Rumah itu tampak sama seperti biasanya, indah dan tenang dari luar. Namun di dalam diri Jessica, badai kecil mulai terbentuk. Ia tahu, setelah mendengar apa yang tak seharusnya ia dengar, ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ada sesuatu yang sedang berjalan tanpa persetujuannya, dan cepat atau lambat, ia harus memutuskan, tetap diam seperti biasa, atau mulai bersuara. Keheningan malam itu tidak lagi menenangkan. Ia terasa berat, menekan, dan penuh pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Jessica memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan. Namun satu hal pasti, setelah hari ini, semuanya tidak akan lagi terasa sama. Pagi itu, Jessica terbangun dengan perasaan yang belum juga tenang. Sisa-sisa percakapan yang ia dengar beberapa hari lalu masih melekat di kepalanya, seperti gema yang tak kunjung reda. Ia berusaha menjalani pagi seperti biasa. Mandi, berpakaian rapi, menyiapkan sarapan sederhana. Namun ada kegelisahan yang terus mengikutinya. Telepon genggamnya bergetar saat ia sedang duduk di meja makan. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak terlalu sering menghubunginya. Jessica membuka pesan itu tanpa banyak berpikir. Jess, acaranya jadi di rumahmu ya? Aku sudah terima undangannya. Nanti kita ketemu di sana. Jessica terdiam. Tangannya berhenti di udara, layar ponsel terasa lebih berat dari biasanya. Ia membaca pesan itu berulang kali, memastikan tidak salah memahami isinya. Acaranya. Undangan. Di rumahmu. Jantungnya berdegup kencang. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Kali ini dari kerabat yang berbeda. Kalimatnya hampir serupa, hanya dibungkus dengan kata-kata yang sedikit lebih panjang, sedikit lebih antusias. Namun maknanya sama, orang-orang sudah tahu akan ada acara besar di rumahnya. Jessica meletakkan ponsel di atas meja, menarik napas panjang.
Ia merasa seolah berada di luar lingkaran dari sesuatu yang sedang berlangsung di rumahnya sendiri. Tidak ada satupun pesan yang bertanya apakah ia setuju. Tidak ada satupun yang memberitahu secara langsung. Undangan itu bukan berasal darinya. Di tengah kebingungannya, Jessica bersiap berangkat kerja. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa yang mengirim undangan itu? Sejak kapan semuanya diputuskan? Dan yang paling menyakitkan, mengapa namanya tidak pernah disebut sebagai pihak yang perlu dimintai persetujuan? Di tempat kerja, Jessica sulit berkonsentrasi. Ia beberapa kali menatap layar komputer tanpa benar-benar melihat isinya. Pikirannya kembali pada pesan-pesan yang ia terima. Setiap notifikasi ponsel membuatnya was-was, seolah ada kabar baru yang akan kembali mengejutkannya. Saat jam istirahat, ia membuka ponsel dan membaca kembali pesan-pesan itu. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada permintaan maaf. Semuanya disampaikan seolah-olah acara itu adalah hal yang sudah sewajarnya terjadi. Sore hari, saat Jessica pulang, Maya sudah ada di rumah. Ia duduk di ruang tamu dengan beberapa lembar kertas di tangannya. Sekilas, Jessica melihat daftar nama dan beberapa catatan kecil di pinggir kertas. "Kamu pulang," kata Maya sambil tersenyum, tanpa menoleh. Jessica meletakkan tasnya perlahan. Ia berdiri beberapa langkah dari Maya, menatap kertas-kertas itu. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk bertanya. Namun lidahnya terasa keluh. "Ini apa?" tanya Jessica akhirnya. Suaranya pelan namun jelas. Maya menoleh, tampak sedikit terkejut, lalu tersenyum lagi. "Oh, ini? Daftar tamu. Biar nggak lupa siapa saja yang datang." Jessica mengangguk, meski dadanya terasa sesak. "Undangannya sudah disebar?" Maya tertawa kecil. "Iya, sedikit-sedikit. Biar orang-orang bisa siap." Kalimat itu diucapkan dengan santai, seolah tidak ada yang aneh. Jessica menatap Maya, mencoba membaca ekspresinya. Tidak ada rasa bersalah di sana, tidak ada keraguan. Hanya keyakinan penuh bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang benar. "Kenapa aku nggak tahu?" tanya Jessica, kali ini lebih lirih. Maya mengangkat bahu. "Kupikir kamu sudah tahu. Lagi pula, ini kan acara keluarga. Rumahmu juga besar. Sayang kalau nggak dimanfaatkan." Kata-kata itu menusuk, meski diucapkan dengan senyum. Jessica menunduk, menahan perasaan yang bergejolak di dadanya. Ia merasa dilucuti dari haknya, dari perannya, dari posisinya sebagai pemilik rumah. Malam itu, Jessica kembali menerima beberapa pesan dari tamu yang menyatakan kehadiran. Ada yang bertanya soal parkir, ada yang menanyakan jam acara. Jessica membaca semuanya tanpa membalas. Ia tidak tahu harus menjawab apa, karena ia sendiri tidak pernah diajak bicara. Ia duduk sendirian di kamar, memeluk lutut, menatap layar ponsel yang kini terasa asing. Undangan itu telah tersebar, dan rumahnya telah menjadi lokasi acara besar yang ia tidak rencanakan. Untuk pertama kalinya, Jessica benar-benar merasakan betapa diamnya selama ini telah membawa konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi hanya dilangkahi. Ia kini berada di luar keputusan yang menyangkut hidup dan ruang pribadinya sendiri. Undangan yang bukan berasal darinya itu menjadi bukti nyata bahwa batasannya telah sepenuhnya diabaikan. Dan di tengah keheningan malam, satu pertanyaan kembali menguat di benaknya. Sampai kapan ia harus menerima keputusan orang lain di rumah yang ia bangun dengan tangannya sendiri? Pertanyaan itu menggantung, menunggu jawaban yang perlahan mulai terbentuk di dalam hati Jessica. Pagi itu rumah megah yang selama ini selalu tampak tenang terasa berbeda bagi Jessica. Udara seakan lebih berat, langkah-langkahnya di lantai marmer terdengar menggema lebih keras dari biasanya. Ia berdiri di depan jendela besar ruang keluarga, memandangi halaman yang luas dengan rumput hijau yang terawat rapi. Rumah ini adalah hasil kerja kerasnya, mimpi yang ia bangun sejak muda, sedikit demi sedikit, dengan pengorbanan yang tak pernah ia ceritakan pada banyak orang. Namun kini, setiap sudut rumah itu seperti menyimpan rasa asing. Jessica menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ada sesuatu yang sedang disiapkan di balik punggungnya. Sejak undangan-undangan misterius itu tersebar, sejak nama rumahnya disebut-sebut orang sebagai lokasi acara besar, perasaannya tak lagi bisa dibohongi. Ada kegelisahan yang terus menggerogoti, meski ia belum tahu persis apa bentuknya. Di dapur,
Suara peralatan makan beradu terdengar lebih ramai dari biasanya. Beberapa orang sibuk keluar masuk, sebagian adalah kerabat Maya, sebagian lagi wajah-wajah yang jarang bahkan tak pernah ia lihat sebelumnya. Mereka bergerak seolah rumah itu adalah milik mereka sendiri. Tanpa izin, tanpa rasa sungkan. Jessica berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikan dengan dada yang mulai terasa sesak. Bu Maya suruh taruh meja panjang di teras belakang, ucap salah satu perempuan sambil menunjuk ke arah halaman. Iya, katanya tamu bakal banyak, sahut yang lain. Tak satu pun dari mereka menoleh pada Jessica. Seolah keberadaannya tak lebih dari bayangan. Tangannya mengepal pelan. Bukan karena marah semata, tapi karena rasa sakit yang perlahan berubah menjadi luka. Selama ini ia memilih diam, mengalah, menjaga suasana agar tetap terlihat baik-baik saja. Ia tak ingin dicap menantu durhaka, tak ingin rumah tangganya menjadi bahan gunjingan. Tapi semakin ia menahan diri, semakin batas itu dilanggar tanpa rasa bersalah. Ia melangkah keluar dari dapur, kembali ke ruang keluarga. Di sana, Maya sedang duduk dengan beberapa kerabatnya, tertawa ringan sambil membicarakan sesuatu yang terdengar sangat serius. Kursi VIP harus di depan, jangan sampai salah, kata Maya dengan nada tegas, seolah sedang mengatur acara di gedung miliknya sendiri. Jessica berhenti sejenak. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Bu, ucapnya akhirnya. Suaranya terdengar tenang meski hatinya bergetar. Ini sebenarnya acara apa? Percakapan di ruangan itu terhenti. Beberapa pasang mata menoleh, sebagian terlihat kaget, sebagian lain justru sinis. Maya mengangkat wajahnya, tersenyum tipis. Oh, Jessica, kamu belum tahu? Ini pesta untuk adik iparmu. Sekalian syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilan? Jessica mengulang pelan. Pandangannya menyapu catatan, dekorasi, dan daftar yang tergeletak di meja. Tak satu pun terlihat kecil. Namanya juga keluarga, jawab Maya enteng. Rumah ini kan rumah keluarga. Kalimat itu membuat dada Jessica terasa makin sesak. Rumah keluarga. Padahal setiap sudutnya ia bangun dengan namanya sendiri sebagai pemilik sah. Tapi lagi-lagi, hak itu seolah tak berarti apa-apa di hadapan kata keluarga versi Maya. Jessica menelan ludah. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia hanya ingin dihargai. Tapi kata-kata itu seakan tertahan di tenggorokan. Pengalaman mengajarinya. Setiap kali ia mencoba bersuara, ia selalu dianggap berlebihan. Ia memilih melangkah pergi. Masuk ke kamar, menutup pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Di sana, tanpa disadari, matanya berkaca-kaca. Kesabarannya yang selama ini ia rawat dengan hati-hati mulai menunjukkan retakan halus. Ia bukan marah karena pesta. Ia terluka karena tak pernah dianggap. Di dalam diam, Jessica mulai menyadari satu hal yang selama ini ia hindari. Jika ia terus membiarkan semua ini terjadi, rumah yang ia banggakan bukan hanya akan dirampas secara fisik, tapi juga secara harga diri. Dan saat kesabaran seseorang benar-benar habis, tak ada yang bisa menebak seperti apa bentuk luka yang akan berubah menjadi keberanian. Jessica mengusap wajahnya perlahan. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan. Tapi untuk pertama kalinya, di tengah rasa sakit itu, ada satu tekad kecil yang mulai tumbuh. Ia tak akan terus diam selamanya. Pagi itu datang dengan kesibukan yang tak biasa. Sejak matahari belum sepenuhnya naik, rumah mewah Jessica sudah dipenuhi suara langkah, tawa, dan perintah yang bersahut-sahutan. Mobil-mobil mulai berdatangan, parkir berderet di halaman luas yang biasanya lengang. Tenda putih berdiri megah, dihiasi kain dan bunga yang tampak mahal. Musik diputar pelan, menciptakan suasana pesta yang terasa asing bagi pemilik rumahnya sendiri. Jessica berdiri di lantai atas, memandangi semua itu dari balik pagar balkon. Ia mengenakan pakaian sederhana, rambutnya terikat rapi, wajahnya tenang namun matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Hari ini adalah hari yang ditunggu banyak orang, kerabat Maya, tetangga, rekan bisnis adik iparnya, bahkan orang-orang yang tak pernah ia kenal. Tapi bagi Jessica, hari ini terasa seperti ujian panjang yang akhirnya tiba di titik paling menyesakan. Tak ada satupun yang datang kepadanya untuk meminta izin secara resmi. Tak ada percakapan yang benar-benar melibatkan dirinya sebagai tuan rumah. Namanya nyaris tak disebut. Semua bergerak seolah rumah itu memang milik Maya sejak awal. Jess,
Kamu nggak turun? Suara suaminya terdengar dari belakang. Nada suaranya ragu. Seperti orang yang tahu sedang berdiri di posisi yang salah tapi tak berani melangkah ke sisi yang benar. Jessica menoleh perlahan. Aku pemilik rumah ini, jawabnya singkat. Tapi aku justru merasa seperti tamu. Suaminya terdiam. Ia tahu kalimat itu bukan tuduhan kosong, melainkan fakta yang tak terbantahkan. Namun seperti biasa, ia memilih diam. Diam yang selama ini justru membuat keadaan semakin rumit. Jessica kembali memandang ke bawah. Maya terlihat sibuk memberi arahan, mengenakan kebaya elegan dengan senyum bangga di wajahnya. Ia menyapa tamu-tamu dengan penuh percaya diri, menyebut-nyebut rumah itu seakan pencapaian keluarga mereka. Setiap tawa Maya seperti goresan kecil di hati Jessica. Di ruang tamu, para tamu mulai berdatangan. Mereka memuji kemewahan rumah, desain interior yang berkelas, halaman luas yang jarang dimiliki orang kebanyakan. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, kagum, bahkan iri. Enak ya punya rumah begini, ujar seorang tamu. Iya, keluarganya pasti tajir, sahut yang lain. Tak ada yang tahu betapa Jessica harus jatuh bangun untuk memiliki semua ini. Tak ada yang tahu betapa setiap pujian itu seharusnya ditujukan padanya, bukan pada orang-orang yang kini berdiri paling depan menikmati hasilnya. Jessica akhirnya turun. Langkahnya mantap meski hatinya bergejolak. Ia menyapa beberapa tamu dengan senyum sopan, menundukkan kepala dengan anggun. Sebagian tamu membalas dengan ramah, sebagian lain hanya melirik singkat, jelas tak tahu siapa dirinya sebenarnya. Ini siapa? Bisik seorang perempuan pada temannya. Mungkin saudara jauh, jawab temannya pelan. Jessica mendengar. Ia memilih diam. Tapi di dalam dadanya, sesuatu terasa runtuh. Acara dimulai dengan sambutan. Maya maju ke depan, mikrofon di tangan, wajahnya berseri-seri. Ia bercerita panjang tentang kebahagiaan keluarga, tentang kebanggaan pada anak-anaknya, tentang betapa bersyukurnya mereka bisa mengadakan acara besar di rumah, keluarga. Setiap kata terasa seperti sengaja diatur untuk menghapus peran Jessica. Tepuk tangan meriah menggema. Jessica berdiri di antara kerumunan, tangannya dingin, pikirannya berputar cepat. Ia bukan lagi hanya terluka, ia mulai merasa diinjak. Saat sesi makan dimulai, suasana semakin ramai. Para tamu bercengkerama, tertawa, berfoto di sudut-sudut rumah. Beberapa bahkan masuk area pribadi tanpa izin, membuka pintu ruangan yang seharusnya tertutup. Jessica menegur dengan sopan, namun seringkali tak digubris. Nanti saja, Mbak. Ini kan pesta, jawab seseorang enteng. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang terlihat. Ia melangkah ke sudut halaman, berdiri sendirian. Dari kejauhan, ia melihat adik iparnya tersenyum puas, dikelilingi ucapan selamat. Maya berdiri di sampingnya, wajah penuh kebanggaan. Semua terlihat sempurna untuk mereka. Bagi Jessica, hari itu adalah cermin yang memperlihatkan kebenaran pahit. Betapa mudahnya orang-orang mengambil alih hidupnya ketika ia terlalu lama mengalah. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Di tengah keramaian, di antara musik dan tawa, Jessica merasa kesepian. Namun bersamaan dengan itu, muncul perasaan lain yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, keteguhan yang perlahan mengeras. Hari ini memang hari yang ditunggu banyak orang. Tapi bagi Jessica, hari ini juga menjadi titik di mana ia mulai benar-benar memahami posisinya. Dan pemahaman itu, cepat atau lambat, akan menuntut sebuah sikap. Jessica membuka matanya. Pandangannya kini berbeda, lebih tajam, lebih sadar. Ia belum bertindak. Belum sekarang. Tapi di balik wajah tenangnya, ada keputusan yang sedang disusun dengan rapi, menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Keramaian pesta masih berlangsung hingga sore menjelang. Tamu-tamu silih berganti, suara tawa dan musik terus memenuhi setiap sudut rumah. Namun bagi Jessica, semua itu terdengar seperti gema yang semakin jauh. Ia memilih menepi, masuk ke ruang kerja kecil di lantai atas. Satu-satunya ruangan yang sejak awal ia jaga ketat dan jarang disentuh orang lain. Di ruangan itu, suasana jauh lebih sunyi. Rak buku tersusun rapi, meja kerja bersih tanpa dekorasi berlebihan. Jessica menutup pintu perlahan, seolah sedang menutup dunia luar yang sejak pagi menggerus perasaannya. Ia duduk, meletakkan tasnya di meja, lalu menatap lurus ke depan.
Tangannya masih gemetar. Bukan karena marah yang meledak-ledak, melainkan karena ia berusaha keras menahan diri agar tidak bertindak gegabah. Jessica tahu, jika ia mengikuti emosi hari ini, hasilnya hanya akan memperkeruh keadaan. Maya akan semakin memposisikan dirinya sebagai korban, suaminya akan semakin memilih diam, dan ia sendiri akan dicap sebagai menantu yang tak tahu diri. Semua itu tak akan mengembalikan haknya. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat kembali perjalanan hidupnya. Rumah ini bukan hadiah. Bukan pemberian siapapun. Setiap sudutnya ia beli dengan uang sendiri, dengan kerja keras yang seringkali mengorbankan waktu dan tenaga. Ia menahan kantuk, menunda kesenangan, bahkan mengalah demi orang-orang yang kini menganggapnya tak ada. Perlahan, Jessica membuka matanya. Pandangannya jatuh pada sebuah map coklat di laci meja. Map itu berisi dokumen rumah, sertifikat, bukti pembayaran, dan surat-surat penting lain. Ia mengeluarkannya, membuka satu persatu dengan hati-hati. Di sanalah namanya tertera jelas. Jessica tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang akhirnya memegang kendali setelah lama terombang-ambing. Ia menyadari satu hal penting. Kekuatannya bukan terletak pada teriakan atau kemarahan, melainkan pada ketegasan yang selama ini ia pendam. Di luar ruangan, suara pesta masih terdengar. Maya terdengar tertawa keras, memanggil tamu, mengatur ini dan itu. Biasanya, suara itu membuat Jessica ingin pergi sejauh mungkin. Tapi kali ini berbeda. Ia justru mendengarnya dengan kepala dingin. Ia mulai menyusun langkah. Bukan untuk membalas dengan cara kasar, tapi untuk menegakkan batas yang selama ini diabaikan. Jessica mengambil ponselnya, membuka catatan, lalu menulis beberapa poin singkat. Apa yang boleh dan tidak boleh terjadi di rumah ini? Siapa saja yang berhak mengambil keputusan? Dan yang paling penting, bagaimana ia akan menyampaikan semua itu tanpa memberi celah untuk diputarbalikkan? Ia juga memikirkan satu hal yang selama ini ia hindari, berbicara jujur pada suaminya. Bukan dengan nada menyalahkan, melainkan dengan pernyataan yang jelas tentang perasaannya. Jika ia terus diam, maka ia sendiri yang menyerahkan kendali hidupnya pada orang lain. Sore berubah menjadi malam. Lampu-lampu pesta menyala terang, membuat rumah tampak semakin megah dari luar. Namun di ruang kecil itu, Jessica duduk tenang, pikirannya jauh lebih jernih daripada pagi tadi. Ia menata napas, menata hati. Jessica tidak ingin menjadi orang yang meledak karena emosi sesaat. Ia ingin menjadi perempuan yang berdiri dengan sikap. Sikap yang lahir dari kesadaran, bukan amarah. Dari harga diri, bukan dendam. Ketika akhirnya ia bangkit dari kursinya dan melangkah keluar ruangan, wajahnya terlihat lebih tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan yang kentara. Hanya keteguhan yang mulai terbentuk. Pesta itu mungkin masih akan berlangsung. Maya mungkin masih merasa menang hari ini. Tapi Jessica tahu, sesuatu telah berubah. Bukan di luar, melainkan di dalam dirinya sendiri. Dan perubahan itu, perlahan namun pasti, akan mengarah pada konsekuensi yang tak bisa dihindari oleh siapapun yang selama ini meremehkannya. Malam semakin larut, namun pesta justru mencapai puncaknya. Lampu-lampu kristal menyala terang, musik terdengar lebih hidup, dan para tamu tampak semakin larut dalam suasana. Meja-meja penuh hidangan, gelas-gelas terangkat, tawa terdengar nyaring tanpa beban. Rumah itu benar-benar berubah menjadi panggung perayaan besar. Di tengah keramaian itu, Maya berdiri dengan penuh percaya diri. Senyumnya tak pernah lepas. Suaranya lantang saat berbicara dengan siapapun. Ia tampak seperti ratu pesta, mengatur, menyambut, dan menikmati setiap detik perhatian yang tertuju padanya. Tak ada sedikit pun keraguan di wajahnya. Seolah ia benar-benar yakin bahwa semua ini adalah haknya. Kalau mau foto, di tangga utama saja, kata Maya pada beberapa tamu. Bagus latarnya. Jessica berdiri tak jauh dari sana. Ia mendengar dengan jelas. Tangannya terlipat di depan dada, punggungnya tegak. Wajahnya tetap tenang, jauh berbeda dari pagi tadi. Tidak ada lagi tatapan kosong atau napas yang berat. Yang ada hanyalah ketenangan yang terasa asing, bahkan bagi dirinya sendiri. Ia melangkah pelan mendekati kerumunan. Beberapa tamu mulai memperhatikannya. Ada yang tersenyum sopan, ada pula yang tampak bingung.
masih mencoba menebak siapa sebenarnya perempuan yang sejak tadi terlihat tenang namun berwibawa itu. Jessica berhenti tepat di dekat Maya. Untuk sesaat, Maya tak menyadari kehadirannya. Ia masih sibuk berbincang, tertawa kecil, membanggakan betapa megahnya rumah itu. "Bu," panggil Jessica dengan suara yang tidak keras, namun cukup jelas. Maya menoleh. Senyumnya sempat mengembang, lalu sedikit meredup saat melihat sorot mata menantunya. Ada sesuatu yang berbeda. Tidak seperti biasanya. "Iya, Jessica?" jawab Maya, masih berusaha terdengar ramah. Jessica menatap sekeliling. Para tamu mulai memperhatikan. Beberapa percakapan terhenti, seolah mereka merasakan ada perubahan suasana yang halus namun nyata. "Saya hanya ingin meluruskan satu hal," ujar Jessica tenang. "Karena sejak siang, saya mendengar banyak sekali orang menyebut rumah ini sebagai rumah keluarga ibu." Maya terkekeh kecil. "Ya memang rumah keluarga, Jess. Kamu kan sudah jadi bagian dari keluarga." Jessica mengangguk pelan. "Benar. Saya bagian dari keluarga. Tapi rumah ini," ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata terdengar jelas, "secara kepemilikan, bukan milik ibu." Udara di sekitar mereka terasa menegang. Beberapa tamu saling pandang. Ada yang mulai berbisik. Maya tersenyum kaku. "Kamu kenapa bicara begitu di depan tamu?" Jessica tidak terpancing. Nada suaranya tetap stabil. "Karena sejak awal, saya tidak pernah diberi ruang untuk bicara. Dan hari ini, rumah saya digunakan, diatur, bahkan dibuka ke area pribadi tanpa satupun izin dari saya." Suasana pesta perlahan berubah. Musik masih terdengar, tapi tak lagi menjadi pusat perhatian. Banyak mata kini tertuju pada mereka berdua. "Saya tidak melarang acara keluarga," lanjut Jessica. "Saya hanya ingin satu hal, dihargai sebagai pemilik rumah ini." Maya terlihat terkejut. Wajahnya memerah, bukan karena malu, melainkan karena tak menyangka Jessica berani bicara sejauh ini. "Kamu ini terlalu sensitif," ucapnya cepat. "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk keluarga." "Dan saya hanya ingin batasan saya dihormati," jawab Jessica tanpa menaikkan suara. Beberapa tamu mulai merasa tak nyaman. Ada yang berdeham, ada pula yang perlahan menjauh. Adik ipar Jessica tampak gelisah. Matanya bergerak cepat antara Jessica dan Maya. Ia jelas tak menduga pesta yang sejak pagi dibanggakan itu berubah arah seperti ini. Jessica mengedarkan pandangan sekali lagi. "Saya minta maaf jika ini terasa tidak menyenangkan," katanya, kini menghadap para tamu. "Tapi saya tidak ingin lagi berpura-pura baik-baik saja di rumah saya sendiri." Kalimat itu jatuh dengan berat, namun jujur. Tak ada teriakan. Tak ada drama berlebihan. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana menjadi canggung. Maya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Pesta besar itu masih berlangsung, secara fisik. Makanan masih tersaji, lampu masih menyala. Namun secara makna, ada sesuatu yang telah berubah. Rumah megah itu kini bukan lagi sekadar tempat perayaan, melainkan saksi bisu dari batas yang akhirnya ditarik dengan jelas. Jessica melangkah pergi dari kerumunan, kembali ke dalam rumah. Langkahnya ringan, seolah beban yang selama ini menekan dadanya sedikit terangkat. Ia tahu, ini belum selesai. Reaksi Maya, sikap suaminya, dan konsekuensi setelah pesta ini masih menunggu. Namun satu hal pasti, malam itu, di tengah pesta besar yang bukan milik Maya, Jessica akhirnya berdiri di posisinya sendiri. Setelah ucapan Jessica itu, suasana pesta tak pernah benar-benar kembali seperti semula. Musik masih mengalun, namun terdengar seperti suara latar yang dipaksakan. Tawa para tamu kini lebih pelan, lebih berhati-hati, seolah setiap orang takut salah bicara. Tatapan-tatapan asing mulai memenuhi ruangan. Tajam, penasaran, bahkan sebagian menyimpan penilaian yang tak terucap. Jessica berdiri di dekat tangga, tak lagi bersembunyi atau menjauh. Ia tak melakukan apa-apa, hanya berdiri dengan sikap tenang. Namun justru sikap itulah yang membuat banyak mata tertuju padanya. Beberapa tamu meliriknya diam-diam, lalu berbisik satu sama lain. "Itu menantunya, ya?" Katanya rumah ini miliknya. Pantesan berani ngomong begitu. Bisik-bisik itu mengalir seperti angin tipis. Tak terdengar jelas namun cukup untuk membuat suasana semakin tegang.
Jessica mendengar sebagian, tapi memilih tak menanggapi. Ia sudah menyampaikan sikapnya. Reaksi orang lain berada di luar kendalinya. Di sisi lain ruangan, Maya duduk dengan wajah tegang. Senyum yang sejak pagi melekat kini benar-benar hilang. Ia mencoba ikut tertawa saat diajak bicara, namun suaranya terdengar kaku. Beberapa kerabatnya mendekat, berbisik pelan di telinganya. "Kenapa jadi begini, Bu? Kok Jessica berani ngomong di depan tamu?" Maya hanya menggeleng singkat. Matanya sesekali melirik arah Jessica dengan pandangan yang sulit ditebak, antara marah, malu, dan tak terima. Adik ipar Jessica pun tak kalah gelisah. Ia yang seharusnya menjadi pusat perhatian kini lebih sering menunduk, senyumnya tak lagi lepas. Setiap ucapan selamat yang diterimanya terasa hambar. Ia menyadari, pesta besar itu telah berubah menjadi perbincangan yang tak ia inginkan. Suami Jessica berdiri di tengah-tengah, terjepit di antara dua dunia. Beberapa kali ia melangkah ke arah ibunya, lalu berhenti. Pandangannya lalu beralih ke Jessica, yang berdiri dengan wajah datar namun tegas. Ada kegelisahan yang jelas di wajahnya, penyesalan yang terlambat disadari. Ia mendekati Jessica perlahan. "Kita bisa bicara nanti?" bisiknya. Jessica menoleh, menatap suaminya sekilas. "Nanti," jawabnya singkat, tanpa nada dingin, namun juga tanpa kehangatan. Jawaban itu cukup membuat suaminya terdiam. Ia mengangguk kecil, lalu mundur kembali ke kerumunan. Di sekitar mereka, para tamu mulai mencari alasan untuk pulang lebih awal. Ada yang pamit dengan sopan, ada pula yang pergi tanpa banyak bicara. Pesta besar itu pelan-pelan kehilangan keramaian. Yang tersisa hanyalah ketegangan yang menggantung di udara, tak terlihat namun terasa jelas. Jessica melangkah menuju jendela besar, memandangi halaman yang kini mulai sepi. Lampu-lampu masih menyala, tapi sorotnya terasa dingin. Ia tak merasa puas, juga tak menyesal. Yang ia rasakan hanyalah kelelahan dan kesadaran bahwa setelah malam ini, semuanya akan berubah. Ia tahu, pembicaraan yang sebenarnya belum terjadi. Kata-kata yang lebih berat masih menunggu untuk diucapkan. Mungkin tanpa saksi, mungkin dengan emosi yang selama ini ditahan. Namun malam ini sudah cukup untuk menunjukkan satu hal. Ia tak lagi bersedia diperlakukan seolah tak punya suara. Tatapan, bisik-bisik, dan ketegangan itu menjadi saksi bisu dari pergeseran posisi yang tak bisa diabaikan. Jessica bukan lagi perempuan yang hanya mengalah demi menjaga suasana. Ia telah melangkah satu langkah ke depan, dan tak ada jalan kembali seperti sebelumnya. Di kejauhan, Maya berdiri, menatap punggung Jessica dengan sorot mata yang keras. Dalam diamnya, jelas tersimpan sesuatu yang belum selesai. Pesta mungkin akan berakhir malam ini, tapi konflik yang sesungguhnya baru saja menemukan napasnya. Udara terasa berat, penuh dengan hal-hal yang tak terucap. Dan di tengah keheningan yang ganjil itu, setiap orang menyadari, malam ini akan diingat, bukan karena kemeriahannya, melainkan karena perubahan yang tak bisa lagi disangkal. Malam semakin menua, tetapi hari itu belum benar-benar selesai bagi siapapun di rumah itu. Sisa-sisa pesta masih terlihat di setiap sudut. Meja yang belum sepenuhnya dibersihkan, kursi yang tersusun tak rapi, dan bunga-bunga yang mulai layu di bawah lampu yang terus menyala. Rumah kembali sunyi, namun sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang penuh beban. Jessica melangkah pelan menyusuri ruang tamu. Sepatu haknya sudah ia lepaskan, langkah kakinya nyaris tak bersuara di lantai marmer yang dingin. Setiap jejak yang ia lewati mengingatkannya pada kejadian siang hingga malam tadi, tatapan orang-orang, bisik-bisik, dan kalimat yang akhirnya ia ucapkan dengan penuh kesadaran. Ia berhenti di tengah ruangan, memandangi sekeliling. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa berada di rumahnya sendiri. Bukan karena rumah itu kosong dari orang lain, melainkan karena ia tak lagi menyingkirkan perasaannya sendiri. Dari arah dapur terdengar suara langkah pelan. Suaminya muncul, wajahnya lelah, bahunya turun seolah memikul beban yang baru kini terasa berat. Ia berdiri beberapa langkah dari Jessica, ragu untuk mendekat. "Hari ini, berat," ucapnya akhirnya. Jessica menoleh. Tatapannya tenang, tak ada amarah yang meluap, tapi juga tak ada senyum yang menghibur. "Berat karena apa?" tanyanya pelan. Suaminya terdiam. Ia tahu jawabannya tak sesederhana itu. Berat karena ibunya dipermalukan di depan orang banyak.
Atau berat karena selama ini ia membiarkan istrinya merasa sendirian di rumahnya sendiri? Pertanyaan itu menggantung tanpa perlu diucapkan. Aku cuma butuh kamu mengerti, lanjut Jessica, suaranya rendah namun tegas. Hari ini aku tidak marah. Aku hanya berhenti menahan diri. Suaminya mengangguk kecil, namun keraguannya masih jelas. Ia belum benar-benar tahu harus berdiri di mana. Di lantai atas, pintu kamar Maya tertutup rapat. Lampunya masih menyala. Dari balik pintu itu, Maya duduk sendiri di tepi ranjang. Tangannya terkatup erat. Wajahnya keras, rahangnya mengencang. Sepanjang hidupnya, ia terbiasa mengatur, terbiasa didengarkan. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali, dan perasaan itu tak mudah diterima. Kata-kata Jessica terus terngiang di kepalanya. Bukan karena nada tinggi atau sikap kasar, melainkan karena ketenangan yang membuatnya tak punya ruang untuk membalikkan keadaan. Kembali ke bawah, Jessica melangkah ke arah jendela. Di luar, halaman rumah tampak lengang, berbeda jauh dari siang tadi. Lampu-lampu taman masih menyala, menerangi jejak ban mobil yang perlahan memudar. Ia menghela napas panjang. Hari itu memang belum berakhir. Masih ada percakapan yang tertunda, masih ada sikap yang harus ditegaskan, dan masih ada reaksi yang belum muncul ke permukaan. Jessica menyadari, apa yang ia lakukan hari ini bukan penutup, melainkan awal dari sesuatu yang lebih jujur, dan mungkin lebih sulit. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Perempuan yang ia lihat kini bukan lagi sosok yang terus mengalah demi menjaga wajah orang lain. Tapi juga belum sepenuhnya sampai pada titik aman. Ia berada di tengah, antara masa lalu yang menekan dan masa depan yang belum jelas bentuknya. Di rumah itu, setiap orang terjaga dengan pikirannya masing-masing. Tak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Karena semua tahu, setelah hari ini, hubungan yang ada tak akan pernah kembali seperti semula. Dan meski malam hampir habis, hari itu, dengan segala ketegangannya, masih menyisakan gema yang panjang.